الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah hari ini, pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan nikmat dalam rangka semangat beribadah di bulan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan keikhlasan ibu bapak semua hadir di majelis ini sampai selesai nanti menjadikan asbab wasilah turunnya hidayah dan barokah buat kita semua, ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bagi keluarganya, sahabatnya dan kita yang ngaku sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumul kiamat nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Novel Amrillah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah tambah nikmat ibadahnya beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia wal akhirahnya. Juga yang kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman Pondok Jaya dan semua jajaran pengurusnya yang lagi berjuang untuk memakmurkan masjid ini, untuk pondok pesantren tahfiz Qur'annya juga. Mudah-mudahan Allah lancarkan semua niatan baik kita. Allah beri kesabaran buat pengurus Masjid Nurul Iman, Allah angkat derajatnya, Allah kabul segala hajatnya, dan Allah jadikan nanti generasi penerus kita, penerus yang mampu meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak, alhamdulillah hari ini kita puasa di hari ke-27 ya. Hari keberapa ibu? 26? Oh 6. Cepet ya? Cepet apa lama bu? Cepat. Kirain 26 tadi. Jadi patut disyukuri bahwa ternyata kita sampai di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Ini dulu, kalau kita syukurnya beres kepada Allah, maka pasti syukur itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi menjelma menjadi sebuah aplikasi ibadah yang ringan kita jalankan selama bulan Ramadan ini. Sepakat? Siap. Saya tanya dulu, semangat ngaji di Ramadan? Sampai jam berapa kita? Sampai zuhur. Emang zuhur mau ngapain bu? Oh kirain setengah hari puasanya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dulu kepada Allah. Sebab bagaimanapun Ramadan tahun ini adalah bentuk daripada doa kita di Ramadan tahun lalu, betul gak? Ramadan tahun lalu kita minta biar ketemu lagi, biar sampai lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Iya kan? Ya Pak. Ingat nggak Ramadan lalu minta begitu? Dan sekarang Allah kasih sampai umur kita di Ramadan.
Dalam hidup kita semua jamaah yang hadir, mungkin ada yang udah ketemu Ramadan 20 kali, 30 kali, ada 60 kali, ada yang udah mau 70 kali, betul? Cuman pertanyaannya, Ramadan yang mana yang diminati Allah? Timbul pertanyaan besar dalam hati kita. Di antara sekian banyak Ramadan yang kita jalani di hidup kita, adakah yang satu aja Allah suka, Allah berminat dalam Ramadan yang kita jalankan selama ini? Atau malah mungkin makin kesini Ramadan kita makin berantakan, padahal Allah selalu kasih kesempatan tiap tahunnya. Para ulama mengetahui betul ibu bapak, betapa Ramadan ini memang menjadi bulan yang ujiannya teramat sangat berat buat kita. Bagi orang muslim, bagi orang mukmin, bahwa Ramadan ini momen dimana kita diuji oleh Allah secara lahir batin. Makanya ulama ngasih bocoran ke kita biar persiapan diri, biar prepare. Bagaimana nanti ketika Ramadan itu datang kita udah siap. Kita dikasih bocoran, makanya banyak dari kita yang gagal ketika Ramadan karena kita nganggep enteng, betul nggak? Kita dikasih ujian, pasti sebelum ujian itu ada materi pelajarannya dulu, nanti ada kisi-kisinya dulu. Kalau materi pelajaran diabaikan, kisi-kisinya diabaikan, maka pasti ketika ujian datang kagak bakal bisa jawab itu soal, betul? Makanya kita bersyukur ulama kita begitu sayang, para guru ngaji kita, kiai-kiai kita begitu sayang sama kita. Jadi Ramadan itu momen dimana kita diuji, dilatih secara lahir batin, secara keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya, katanya Ustadz, kalau Ramadan itu kan setan dibelenggu. Iya, katanya neraka dikunci. Tapi kok masih ada baik orang yang kegoda setan? Banyak. Ada pak, katanya setan dikunci pak. Tapi masih ada tuh orang yang nyari warteg pakai hordeng. Iya kan? Makan kelihatan kakinya doang. Itu kita kalau jalan ke Tanah Abang puasa-puasa bu, jam 11 tuh bakso sama soto udah habis tuh. Iya, antrinya banyak banget. Katanya Ramadan setannya dibelenggu, dikerangkeng. Lah ini jam 11 tukang soto udah habis. Kan bingung kita. Ada orang dengan PD-nya bawa teh pucuk beku bu sambil puasa siang-siang. Tapi pertanyaannya, oh berarti bukan salah orangnya, bukan salah setan yang bebas barangkali. Tapi ternyata setan punya cara ibu bapak. 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan ini datang, banyak orang yang sudah rela dirinya di training sama setan. Tahu training? Dilatih. Ibaratnya karyawan baru, begitu dia diterima, dia dilatih sama bosnya. Dilatih sama atasannya. Nih kerjaannya begini nih. Entar begitu bosnya pergi keluar kota, bosnya cuti kagak masuk, dia udah jago. Dia udah dilatih 11 bulan ngikutin nafsu setan, dilatih 11 bulan ngikutin bujukan setan. Begitu Ramadan setannya orang ada, dia udah jago. Dia tahu mana jalan warteg yang buka. Dia tahu bagaimana caranya pulang makan nyampe rumah pura-pura lemes. Kan begitu. Jalannya beragam miring-miring, padahal miring-miring kenyang sebelah. Dia tahu mana caranya buka puasa, dia drive thru, dia makan di mobil. Maka ini orang-orang yang udah terlatih. Maka bersyukur kita kalau selama 11 bulan kemarin kita berhasil ngelawan itu semua, maka insya Allah. Makanya ulama bilang kalau beres di Ramadannya sukses, insya Allah 11 bulan kemudian dia kuat. 11 bulan kemudian dia akan sanggup menghadapi ujian yang Allah berikan. Maka pertanyaan kemarin, betapa dari kita belajar bahwa ternyata Rasulullah SAW, inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mungkin kita beres di Ramadan ini bulan kita? Ini saya kasih bocoran biar kata udah berlalu, tapi insya Allah tahun lalu kita bisa dapat.
kita bisa beres, dan mudah-mudahan Ramadan yang tersisa ini bisa kita benahin, amin. Bagaimana kita mau sukses di bulan Ramadan yang katanya bulan kita umat Nabi Muhammad, kalau bulan Allah kemarin bulan Rajab kita abaikan? Bagaimana bulan Sya'ban bulannya Rasulullah kita beres kalau Allahnya kita lewatin? Jadi kita nggak bisa sukses di Ramadan kalau Sya'ban kita abaikan, sebab pintu menuju Allah adalah lewat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, orang tua kita dulu ngajarin Rajab bulannya nanem, Sya'ban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen, metik. Saya tanya sekarang, kemarin di Rajab kita nanem apa? Nah, tahu dia. Di Rajab kemarin kita nanem apa? Bukan timun suri, Bu. Artinya nanam bukan nanam buah-buahan, bukan nanam pohonan. Apa yang kita tanam, adakah dari bulan Rajab kemarin sudah mulai kita tanamkan? Sholat sunnah yang kita tambah, puasa sunnah yang kita jalankan, sodakoh yang kita tambah, qiyamul lail yang kita dirikan. Dari bulan Rajab kemarin kita niat pengen beres sama Allah, nyambut Ramadan bentar lagi, maka siap-siap dari sekarang. Nih dari Rajab tuh. Entar Sya'ban bagaimana? Sya'ban siramin. Makanya kata Rasulullah sedih, banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban. Orang banyak menggebu-gebu, ampunan terbuka luas di bulan Rajab. Yuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun. Ada pada puasa sunnah Rajab, ada yang sholat sunnahnya rajin. Begitu Sya'ban, banyak orang turun lagi, banyak orang kendor lagi, bahkan banyak orang yang melupakan keutamaan bulan Sya'ban. Karena Rasul sedih ngelihat sahabat-sahabat, ngelihat umatnya pada saat itu, kok bulan Sya'ban turun lagi. Maka Rasul ambil Sya'ban jadi bulanku, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu gak pernah beliau temukan Rasulullah berpuasa sunnah banyak seperti bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Artinya hampir sebulan penuh Rasulullah penuh puasa di bulan Sya'ban. Sekelas Rasulullah nyiramin apa yang sudah ditanam. Maka banyak dari kita yang nanam begitu Rajab puasa. Ya Bu, ibu-ibu kan diajarin tuh puasa di bulan Rajab, bulan Sya'bannya kendor, mulai asik aja. Ada yang dari bulan Sya'ban, oh ada hadis Pak Ustadz, siapa orang yang senang datang bulan Ramadan haram jasadnya dari api neraka. Betul? Oh saking girangnya, oh saya mah senang banget kalau mau Ramadan dari Sya'ban dia udah ke Tanah Abang. Apa dia bilang? Dari sekarang Bu, kalau entar mah puasa jadi kita udah enak puasa, baju lebaran udah punya, orang usah ke Tanah Abang lagi capek-capek puasa-puasa. Ada yang girang nyambut Ramadan dengan begitu? Ada? Sebelum puasa Bu, dari sekarang kita check outin dah tuh, COD dah tuh. Jadi girangnya baru sebatas itu. Udah niat banget. Ramadan belum datang dia udah borong duluan. Itu kitchen set udah penuh Bu. Ada mie, ada santan, kecap, sirup, segala rasa ada. Biar entar puasa udah enak, kata dia mah begitu. Iya. Itu mie segala rasa Bu. Yang soto, yang goreng, yang kari, yang segala macam lengkap. Sampai sarden segala merek ada. Padahal sarden gunanya cuman buat kalau males mah. Tapi dia siapin semua tuh nyambut Ramadan. Suaminya udah diorak-orak baik dari Sya'ban. Bang mau puasa ini bang, rumah dicat no kayak rumah Bu Haji no, dia mau udah ngecat rumah bang. Suaminya diorak-orak baik, nyambut Ramadannya dengan girang begitu. Boleh nggak? Boleh. Cuman pertanyaannya mau sampai kapan kita nyambut Ramadan dengan begituannya melulu, pernak-perniknya melulu. Iya Bu. Pernah nggak kita bertanya, bang mau Ramadan ini, rajinin dah jamaahnya, ayo tadarus dah dari sekarang. Begitu kan enak, indah, saling ingetin ya. Ini makan kagak. Perasaan rumah kita doang bang, 3 lebaran belum dicat lagi. Jadi ngapa ngeributin cat rumah? Segala pelapon masih bagus suruh ganti. Nih yang bikin suami-suami cepet setruk begini nih.
Makanya mohon maaf ibu bapak, Ramadan itu dikatakan bulan berkah, tapi saya bilang banyak jadi bulan mubazir. Iya nggak? Makanan apa baik ada, ujung-ujungnya kebu. Begitu segala mau maghrib apa baik ada, yang dimakan mah dikit juga udah. Apa ujung-ujungnya? Entar dah habis terawih. Begitu pulang terawih kenyang, entar dah habis sahur. Sahur dimakan orang, ya udah orang enak ternyata ya, ditaruh lagi, ujung-ujungnya iya nggak tuh? Coba kita pikirin ibu bapak, kita doain buat saudara kita di Palestina, di Indonesia masih banyak yang kelaparan. Kita di Pondok Aren dengan enaknya buang-buang makanan, ya Allah minta diberkahin, tapi keberkahan yang Allah hadirkan kita buang-buang. Makanya kalau nanamnya beres, nyiramnya beres, maka insya Allah nih ya. Jadi pertanyaannya kemarin kita nanam apa? Terus kita siramin kagak tanaman kita? Rasulullah itu yang udah dijamin masuk surga, udah maksum pasti masuk surga. Puasa di bulan Sya'ban banyak puasanya. Kita kemarin Sya'ban berapa banyak puasanya? Boro-boro puasa sunnah yang tahun kemarin gak baru dibayar kemarin-kemarin. Bayar utang udah mepet Ramadan lagi baru lunas. Iya apa iya? Dari Syawal diajak bayar hutang sama anaknya, apa kata anaknya? Ntar dulu dek, masih Syawal bulan silaturahmi. Bayar utangnya ntar baik dulu, kita masih banyak makan di rumah orang ini. Akal-akalan lagi baik. Dari Syawal terus begitu sampai ketemu Rojab lagi, utang puasa masih 9, masih 5 belum bayar juga. Iya, kan kita mah begitu. Makanya diajarin doanya Allahumma barik lana fi Rojaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita minta ya Allah berkahi kami di bulan Rojab dan bulan Sya'ban. Minta berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, apa artinya? Sampaikan. Nah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada yang minta sampai. Sekarang udah nyampe belum? Udah. Sekarang kita kebiasaannya kan begitu. Ibu bapak, kita pulang kantor atau ibu pulang dari Tenabang, belum sholat asar. Emang saya tahu udah pikirannya di sono bae. Udah tawaf bae kan di Tenabang ya. Itu dari blok A, blok B, blok F puter semua tuh. Sampai labbaik Allahumma labbaik. Baca tuh. Sambil muter Tenabang, baca talbiyah. Insya Allah bu. Insya Allah orang jadi belanja. Sayang duitnya bakal umroh bae dah. Iya, niatin keliling Tenabang, mudah-mudahan besok bisa keliling Ka'bah ya. Akhirnya dia baca talbiyah aja kepikiran, udah orang jadi belanja buat DP umroh baik begitu. Amin ya robbal. Kita di jalan belum sholat asar, ketika kita di jalan belum sholat asar, yang kita kepengen apa? Buru-buru sampai rumah. Sebab kita ingat kita belum sholat asar. Begitu sampai rumah saya tanya, langsung ambil wudhu, sholat apa belonjor dulu? Nah ini jujur nih, saya suka nih yang begini nih. Bapak pulang kerja capek bawa motor dari Sudirman macet-macetan di Tanah Kusir, macetnya luar biasa terus sampai sini, sampai udah mau deket-deket Bintaro baru lancar. Nyampe rumah langsung sholat asar apa rebahan dulu? Rebahan, nyender, periep dikit, akhirnya tidur. Asarnya 5:30. Iya nggak? Tuh kita tuh jeleknya begitu. Minta pengen buru-buru sampai, belaga banget lagi di kereta ngomong, bu saya mau enak banget terisi banget kalau belum sholat asar rasanya ya. Nggak betah gitu rasanya. Kata temannya, udah be sholat di stasiun, orang enak bu pakaian kita rasanya kotor gitu. Cah elah, begitu nyampe rumah ada be alasannya. Iya kan? Kita jeleknya begitu, minta pengen buru-buru sampai, begitu nyampe santai. Ini sekarang udah nyampe di Ramadan. Apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita tambah? Tadarusnya gimana? Qiyamul lailnya gimana? Sedekahnya gimana? Zikirnya gimana? Terawihnya gimana? Apakah masih nyari terawih yang sedikit terus masjid? Di sana berapa? 2-3, sini berapa? Aku yang 11 baik dah. Asal terawih dapat imam yang bacanya panjang sedikit males. Dia mah bacanya panjang.
lama. Tuh, makanya kata Rasul juga dibiasain. Jadi begitu Ramadan datang, badan kita udah siap buat Ramadan, udah siap badan diajak berprestasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah biasa puasa, udah biasa sholat, zikir udah biasa dari Rajab. Sya'ban banyakin sholat, banyakin sholawat. Begitu Ramadan puasa udah enteng, terawih udah enteng. Makanya persiapkan, mau terawih 23, mau sampai sahur, hayo saya mah begitu dong. Sini berapa terawih? Oh sehari 1 juz terawihnya di sini mah. Wah siap nih mah, semangat gua. Wah elah, ini mah boro-boro terawih yang begini guys 10 malam pertama doang. Kesini-sini ibu-ibu makin maju, iya nggak? Iya apa iya? Bapak-bapak, nih penyakit yang merusak terawih apa tuh? Buka bersama. Orang kalau udah buka bersama, orang ngerokok dulu. Suaminya siapa itu? Orang kalau buka bersama ujung-ujungnya orang terawih. Niat ntar baik terawih di rumah juga bisa. Ya elah gaya banget. Bang ayo pulang kita mau terawih. Ntar baik terawih di rumah juga bisa. Nyampe rumah terawih nggak? Tuh ujung-ujungnya rebahan lagi baik tidur. Makanya kita siap-siap ibu bapak. Nih Ramadan udah nyampe, kemarin minta sampai. Makanya ada ulama yang menafsirkan wabalighna Ramadan, biar kita nggak cuma sampai di Ramadan tapi balik bermakna dewasa. Balik atau kata orang Betawi balik. Apa balik? Udah gede, udah dewasa. Artinya ya Allah dewasakan kami di bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang kita udah dewasa. Puasa kita puasa orang dewasa, bukan puasa bocah. Ya Pak, puasa dewasa Pak. Bu, puasa bocah tahu puasa bocah? Bocah kalau puasa gimana? Abis sahur, bukan setengah hari doang. Bawelnya bukan main. Bocah kalau puasa abis sahur sholat subuh, pulang subuh udah nanya, mak ntar buka sama apaan mak? Bujuk baru pulang sholat subuh nanya buka sama apaan. Begitu udah sore dia ngomong baik, mak maghrib berapa jam lagi sih? Ketemu asar, oh maghrib berarti 4 jam lagi ya mak ya? 3 jam lagi ya? Dihitungin baik. Sampai jam 4 udah bawel banget tuh. Ngajak keliling bu nyari bukaan takjil. Iya nggak? Udah mah puasa awal-awal dagang di mana-mana habis dia muter bu ke UPJ noh. Cari bukaan. Nih bocah nih ribet jam 5 setengah 6 udah nyampe rumah. Duduk tuh disiapin sama dia segala macam nungguin ajan baik. Belum ajan juga lontong dikupas 1. Belum ajan juga dipocelin tuh lontong. Lah belum ajan juga bakwan kasih sambel. Tungguin belum ajan disirup diaduk-aduk baik. Itu gelas sirup sampai keringetan bu dilap-lap sama dia. Gini-gini. Nungguin ajan. Aktif banget tangannya tuh pada bergerak, tangan-tangan kreatif mulai bekerja menjelang maghrib. Belum ajan juga dia cari remote TV, mana TV yang ajan duluan? RCTI, SCTV belum, TVRI belum juga, mana yang ajan? Nih bocah, iya nggak? Begitu ketemu ajan, Allah, langsung dia batal tuh. Alhamdulillah Allahumma lakasum tuh paling gak nyembah itu. Apa dia bilang? Alhamdulillah Lebaran 29 hari lagi. Nih bocah, iya nggak? Beres sembahyang maghrib dia tanya lagi, Pak, entar kalau puasa adek pol sebulan THR-nya berapa duit? Baju lebarannya berapa setel? Minta beli Tamiya, minta beli tembakan. Nih bocah, iya nggak? Maka puasa kita jangan kayak puasa bocah. Minta biar puasa kita jadi puasa orang dewasa. Puasa orang dewasa, minta sama Allah. Orang dewasa puasa jangan begitu baik. Masa iya tahun ke tahun kita puasa mau maghrib masih ngutek-ngutek lontong bae sama bakwan. Sayang, sambil nunggu maghrib tadarus, zikiran asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim.
fa'fu anna ya karim. Baca tuh sampai azan maghrib nyampe. Jangan begitu baik. Ini mah puasa belum udah ribut nanyain sama lakinya, bang, berarti ntar THR kita turun pula apa ora bang? Puasa ke belum? Berarti kalau THR kita dapat 8 juta nih bang, kan berarti buat bayar motor 1,5 juta. Terus buat bayar si ade nih sekolah UTS dia bayaran lagi. Terus belum buat ini bang, buat baju, buat ini, buat itu segala macam. Duitnya belum nyampe, angkanya udah habis. Iya gak? Gajiannya belum, THR belum, angkanya udah habis. Ya bang, berarti segini lewat doang bang ya. Tuh jeleknya kita tuh. Puasa ke belum, angkanya udah habis. Luar biasa. Puasa bocah bu, pak, nunggu maghribnya begitu asik mau ngomongin orang mulu, belanja sayuran baring gosip, lanjut terus puasa mau puasa. Nih tadi saya bilang, nih orang udah biasa di training sama setan. Hari-harinya 11 bulan kemarin udah biasa gosip. Jadi begitu puasa datang, terus gosip mah lancar. Terus jelekin orang, terus gibahin orang. Terus begitu dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang negatif. Makanya kalau kita jadi dewasa puasa kita pasti mengerti, kita belajar bahwa puasa kita ini jangan jadi puasa kosong. Jangan cuma repot sama bukaan. Apalagi hari pertama segala macam ada, kolak biji salak lain, kolak pisang lain, pacar Cina lain. Iya nggak? Timun suri ada, sirup marjan segala merek ada. Ujung-ujungnya yang dimakan mah begitu ketemu azan maghrib minum teh anget 1, korma 3 biji, alhamdulillah. Kenyang apa ora? Loh kan. Alhamdulillah saya mah minum teh anget sama korma 3 biji juga udah, ya udah orang lu lontongnya 8. Begitu buka mah ketemu itu juga kenyang, iya Pak. Ini hebatnya Allah. Makanya kita minta dewasa di bulan Ramadan. Kalau puasanya kita jadi puasanya orang dewasa, maka beres kita. Beres ngadepin Ramadan. Dan memang nggak dibuat-buat, Bu. Pak. Bu. Masih ada orang ini? Oh, masih. Jangan ngantuk, ntar bangun-bangun lebaran lagi. Jadi kalau kita benar semangat puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau mendewasakan diri secara ibadah, dewasa secara ibadah. Puasanya bukan cuma nahan lapar dan haus doang, tapi benar-benar nahan diri dari apapun godaan yang Allah hadirkan. Dan apapun yang kita jalankan selama puasa ini, kita yakin bahwa Allah ngelihat. Allah ngelihat, Allah menyaksikan. Dan memang orang yang puasa itu Allah kasih kegembiraan yang gak bisa dibuat-buat. Yang pertama, farhatun indal liqa alal iftar. Dia berbahagia ketika berjumpa dengan waktu maghrib. Iya Bu? Gak bisa dibuat-buat. Ibu lagi halangan, ikut buka puasa bersama. Biar kata pura-pura lemes juga tetap aja ketemu maghrib beda. Iya kan? Lagi gak puasa suruh nyobain es buah, enggak ah. Jayalah, malu-malu gitu. Padahal lagi nggak puasa. Begitu ketemu azan maghrib sama saat puasa beda. Ini murni natural Allah berikan di dalam hati orang yang berpuasa. Emang girangnya beda. Makanya kalau bocah ketemu maghrib langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Wah azan Allahu Akbar belum kelar, lontong udah di mulut. Makanya kita tuh kalau udah dewasa nggak begitu. Ketemu azan beresin dulu azannya, dijawab dulu. Baru doa sama Allah, minta sama Allah, baru batalin puasa dengan rasa syukur yang luar biasa. Makanya beres kita pelan-pelan. Maka yang pertama tadi dikasih kegembiraan yang natural. Ini nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita nggak puasa ketemu maghrib biasa baik. Tapi kalau puasa ya Allah girangnya. Ini orang kita, terutama orang Pondok Aren, masalah ibadah. Yang paling kita kagak pernah telat cuman satu. Apa? Buka puasa. Iya, sholat sering telat nggak kita? Sering. Jumatan gak berangkat khotib nunggu naik mimbar baru berangkat. Mau ibadah-ibadah yang lain sering telat kita. Cuman satu yang kita orang pernah telat. Buka puasa. 5:30 gak ditungguin. Udah rapi semua tuh kalau bisa. Ini kan kita begitu. Begitu ketemu azan maghrib Allah kasih kegembiraan. Yang kedua, farhatani indal liqa'i rabbi. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kata guru saya menafsirkan, ada ulama yang mengajarkan bahwa sejatinya orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menatap hati setiap hamba yang berpuasa. Allah datengin kita satu-satu tuh. Ketika buka puasa, ketika ketemu azan maghrib, Allah ngelihat mana hambaku yang dari pagi sampai sore nahan lapar dan aus, mana dia yang nahan hawa nafsunya selama seharian ini, dilihatin sama Allah satu-satu, cuman kita kagak lihat. Pak, kita didatengin Allah meskipun kita nggak lihat. Jangan didatengin Allah, didatengin gubernur, didatengin wali kota ke rumah kita. Bapak, ibu didatengin presiden ke rumah, kira-kira mau ngapain? Hah? No, minta duit. Proposal keluarin. Iya nggak? Wali kota datang ke rumah kita, gubernur datang. Ya jangan cuman duduk tuh foto-foto doang, proposal kasih nih Masjid Nurul Iman bangun pesantren. Kan begitu? Tanda tangan, beres nggak? Beres, cuman sayang ketika Allahnya datang kita sibuk sama lontong, kita sibuk sama kolak tuh diaduk-aduk baik, makan asik aja. Allah lagi datang tuh ngelihat hati kita, cuman kita nggak lihat, kita nggak sadar itu. Maka harusnya ini jadi momen yang mustajab buat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, di situ minta, mau hajat apa minta kepada Allah. Makanya ibu bapak, di ayat tadi kan jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau harusnya kita sedih ketika dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal kita tahu banget iman kita semana, ya nggak Pak? Ibadah kita kayak apa kita tahu, sholat kita yang beres yang mana, zikir kita yang beres yang mana sih? Puasa kita mana yang benar-benar ke Allah tuh mana? Kan kita tahu. Tapi di ayat ini, ya ayyuhalladzina, ya ini harfun nida. Artinya Allah panggil semua jangkauan, yang jaraknya dekat, yang menengah, yang jauh, semuanya terpanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang imannya cetek, orang yang imannya rendah, imannya sedang, sampai imannya tinggi terpanggil semua. Bahkan termasuk orang yang cuma ngaku-ngaku beriman, Allah anggap Allah terima iman kita. Hebat gak Allah? Baik banget. Seakan-akan Allah gak lihat aib kita, Allah gak lihat dosa kita. Kita dipanggil cuman ngaku-ngaku doang beriman, ya Allah. Iya udah sini lo orang yang beriman sini. Tuh dosa kita seakan-akan Allah nggak lihat. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kita puasa nih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, endingnya Allah pengen ngajak kita naik derajat dari iman, naik level menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat puasa naik derajat kita, naik level kita dari Islam kita kemarin, dari Islam naik kita ke iman, dari iman naik kita ke muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Islam, iman, naik apa turun? Naik. Allah pengen kita naik level, naik derajatnya lewat puasa. Dan ternyata benar, puasa itu diwajibkan sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi puasa itu ibu bapak, amalan yang tua. Nabi-nabi terdahulu berpuasa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur puasa. Bu, puasa, Pak, puasa. Nabi Adam puasa. Ketika Nabi Adam punya masalah dalam hidupnya, dia sedih, diusir dari surga, terpisah oleh istri tercintanya siapa? Siti Hawa. Terpisah, di dunia baru ada berdua doang, terpisah. Taubat, dia minta kepada Allah, kata Allah, Dam, puasa, disuruh puasa sama Allah. Nabi Adam puasa, taubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah lewat puasa. Ratusan tahun muter nyari Siti Hawa. Siti Hawa mah standby diem di Arab. Dalam sejarah ditarik sudut geografinya, Nabi Adam diturunkan oleh Allah, letaknya ada di sekitar apa namanya tuh? India, sonoan dikit, apa namanya?
Lupa ya, kreo. Kreo mah Ciledug. Nabi Adam yang muter nyari Siti Hawa tuh sampai ketemu. Makanya bahasa Arabnya laki-laki itu rijal. Rijal tuh asalnya rijlun, kaki. Makanya orang laki itu jalan. Kalau ibu punya suami demen ngayap, biarin baik. Emang dari kakek moyangnya begitu. Orang laki kalau orang keluar orang ngayap, orang punya. Biar kata orangnya nggak pulang, yang penting ujuk parah banget pak. Yang penting duitnya nyampe, orangnya nggak pulang nggak apa-apa dah, kan begitu ya. Rijal tuh jalan kerjanya muter baik ngayap, cecarian kemana tuh orang laki. Makanya kalau orang laki lagi keluar jangan dicurigain baik, dikit-dikit suruh foto. Sama siapa bang? Bang lo lagi di mana bang? Video call, coba video call. Jangan begitu. Emang udah kerjanya begitu laki-laki mah. Dari sononya. Nah pak jangan buat senjata pak. Jadi Nabi Adam taubat kepada Allah lewat puasa. Nabi Musa Allah suruh puasa. Nabi Nuh Allah suruh puasa. Nabi Nuh sedih. Kegalauan hatinya dakwah 800 tahun dapat umat cuma 80. Caleg dapat suara 10 be gantung diri. Iya nggak Pak RT? Caleg mau kampanye habis ratusan juta dapat suara cuma 10-15 biji gantung diri. Nabi Nuh dakwah 800 tahun dapat 80. Ya Allah berarti kan 100 tahun satu orang ya, 10 orang. Dakwah ya Allah, apa kata Allah? Nuh puasa, ntar bikin perahu. Nuh perahunya dari mana ya Allah? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Nanam dari sekarang sambil puasa. Nabi Nuh puasa sampai banjir itu datang, Allah selamatkan Nabi Nuh beserta umatnya. Allah bereskan masalah Nabi Nuh. Nabi Ayub sakit kulit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Apa kata Allah? Ayub puasa. Nabi Ayub puasa, ketemu sumur, beliau mandi, penyakit kulitnya sembuh, istrinya kembali jadi raja lagi, beres permasalahan Nabi Ayub. Nabi Yunus puasa, ketika masuk ke dalam perut ikan paus, minta kepada Allah pengen masalah hidupnya beres, keluar dari perut paus ini. Apa kata setan? Yunus percuma keluar dari perut paus juga nih, di tengah lautan lu pasti mati-mati juga, ya nggak? Tapi kata Allah, Yunus kamu nggak percaya, aku ini Allah yang maha bisa, Tuhan maha bisa segalanya. Puasa, Nabi Yunus puasa 3 hari, Allah selamatkan tuh, terdampar dia sampai ke pinggir lautan, selamat hidup. Nabi Yunus beres masalah hidupnya lewat puasa. Nabi Isa ketika dicaci maki, ketika dikejar-kejar umatnya, dia puasa kepada Allah, maka Allah selamatkan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Taif ditolak, dilempari batu, diusir, difitnah, dicaci maki, terus ditebar kebencian daripada kaum kafir, beliau berpuasa kepada Allah. Sekarang saya tanya, apakah masalah hidup ibu bapak seberat Nabi Yunus? Enggak. Apakah ujian hidup kita seberat Nabi Nuh? Enggak juga. Apakah masalah hidup ibu bapak seberat Nabi Adam? Apakah masalah hidup kita semua ini seberat daripada ujian hidupnya Nabi Muhammad? Enggak juga. Masa iya masalah kita enggak beres dengan puasa kita? Iya enggak Bu? Maka tempuhlah jalan yang ditempuh para nabi terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad puasanya rajin. Ternyata puasa itu jadi momen Allah bisa lebih dekat kepada kita. Kita lebih mendekat kepada Allahnya lebih cepat kalau puasa. Allah itu ahlul ju', Allah keluarganya orang yang lapar, Allah keluarga orang-orang yang berpuasa. Allah seneng rintihan, rengekan orang yang perutnya kosong. Orang yang lapar minta kepada Allah, itu Allah lebih seneng. Makanya kalau orang kaya sedekah udah biasa, iya nggak? Tapi kalau orang miskin, dia lagi lapar, dia juga pas-pasan, dia masih mau mendekat kepada Allah lewat sedekah atau apapun yang dia bisa. Ini Allah lebih senang.
Makanya kita beresin masalah kita, yakin kita bahwa dengan puasa ini masalah kita beres, hajat kita dikabul Allah Subhanahu. Yakin gak Bu? Allah maha membereskan semua masalah kita, yakin? Allah maha mengkabulkan segala hajat kita, yakin? Bapak yakin Pak? Kita punya masalah apa? Puasa. Lepas Ramadan punya hajat, punya masalah apa? Puasa, minta dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ternyata guru saya ngajarin, oh benar, ketika maghrib itu Allah memandang setiap orang yang berpuasa. Ini jadi momen yang mustajab buat kita doa kepada Allah. Makanya kalau ketemu azan maghrib jangan langsung batal. Jawab dulu azannya beres, nikmatin, bersyukur azan itu sampai ke telinga kita. Mudah-mudahan besok nyampe ke hati kita. Makanya orang tua kita dulu kalau dengar azan, alhamdulillah nyampe ke asar, iya nggak? Ketemu johor, alhamdulillah umur gua nyampe ke johor. Kita mas kan sekarang boro-boro, dengar azan ke bodoh amat, azannya kagak didengar, kagak dijawab. Maka kita minta itu, bersyukur kepada Allah. Begitu ketemu azan maghrib minta, ya Allah, ini Allah lagi menatap, yakin kita. Maka tadi orang-orang yang beriman, yakin nggak? Kalau kita yakin, ayo yakini bahwa Allah itu melihat kita. Allah menghargai setiap menit puasa kita, menahan diri. Minta kepada Allah, punya hajat apa? Ibu ngelihat suami mulai genit, pengen kawin lagi, puasa. Bu, puasa. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan suami saya genitnya hilang, biar cintanya sama saya aja. Begitu. Bapak punya bini cerewetnya bukan main. Puasa Pak, puasain, niat. Kalau emang ini kita baru bisa puasa Ramadan doang, mungkin dari kemarin puasa sunnah khusus buat bini kita, kita berat. Minimal pas buka puasa tuh kita niat minta doa buat anak istri. Ibu kalau punya anak soleh, saya dapat amalan dari saya punya guru. Ditanya, kamu lahir hari apa? Hari Kamis. Nanti bilang ibumu, kalau kamu mau jadi anak soleh, ibumu suruh puasa setiap hari Kamis. Lebih baik lagi kamu juga puasa. Ibunya puasa, anaknya puasa. Kalau ini berdua puasa, maka hajat apapun, keinginan apapun seorang ibu kepada anak ini dan keinginan anak ini Allah kabulkan. Lewatnya puasa. Yakin kita. Saya dikasih amalan sama saya punya guru, nih amalin khusus nih di bulan Ramadan. Yang penting yakin, dengan keyakinan kepada Allah. Menjelang buka puasa tuh baca doa apa kita punya hajat, minta kepada Allah. Baru kita batalin puasa kita. Ya Allah, ternyata benar, Allah kabul. Yang penting ya yakin bahwa saat ini Allah menatap kita. Inilah momen pelajaran berharga. Momentum Ramadan ini jangan disia-siakan. Dosa kita lagi diampunin Allah, derajat kita ditinggiin Allah. Masa iya Allah nggak kabul? Iya nggak? Puasa, maka puasa kita kudu beres. Makanya beda, orang yang senang puasa itu beda sama orang yang demen makan Pak. Mulut yang sering dipakai makan itu nggak ada nikmatnya. Makanya anak kecil tuh mulutnya wangi, iya Bu? Ibu punya anak bayi, mulutnya wangi apa bau? Ilernya aja bangun tidur sedep banget. Begitu bangun tidur, bayi yang dicium mulutnya tuh wangi banget. Kenapa? Sebab bayi belum banyak makan apa-apa, baru nyusu doangan. Ya, ditambah lagi dia belum bohong, belum gosip, belum gibah, makanya mulutnya wangi. Yang bikin mulut kita bau kan begitu mulu isinya. Makan apa bayi masuk, ngomongin siapa bayi hayu, iya nggak? Coba ibu punya suami, bangun tidur cium mulutnya, diendus baik, diendus dikit, wangi nggak kira-kira? Sama Bu, ibu juga begitu. Kita niat tuh, lihat coba, mulut yang sering dipakai berpuasa kepada Allah terjaga dia. Makanya kita punya kiai-kiai, kita punya ulama yang sering puasa. Ya Allah, luar biasa karomahnya, luar biasa wibawanya. Ternyata amalannya puasa. Bu, Pak, saya lihat ayam ini bertelur. Ayam itu ketika bertelur dia puasa 21 hari, dia jagain telurnya.
dia nggak banyak keluar kandang cari makan, dia puasa. Apa hajat dia terbesar? Dia minta kepada Allah biar telurnya netes semua, anaknya selamat. Iya nggak? Ayam sekali bertelur berapa biji? Hah? 9, 10 ya. Dijagain tuh telur. 21 hari dikeremin nih telur, dia fokus puasa. Begitu puasanya selesai, telurnya netes, Allah kabul nggak? Selamat tuh anak ayamnya netes. Begitu anak ayam netes, itu ayam nggak perlu repot-repot bawa kaso sama paku bikin kandang buat anaknya, iya nggak? Allah datengin orang-orang tuh, Allah datengin Bang Edi, diutus lagi tuh Bang Jaya, tiba-tiba ujuk-ujuk dia bikin kandang ayam yang baru buat anak ayam, iya nggak? Beres nggak masalahnya? Dikabul nggak sama Allah? Sampai makannya tuh ayam sampai gede, kagak usah nyari, diempanin, kandang dibikinin, makannya dikasih. Emaknya si ayam gak usah capek-capek, sebab puasa dia kepengen hajatnya dikabul Allah, kabul sama Allah. Saya lihat lagi ada kobra begini baik, digeser bergerak begini, dia diem baik. Oh ternyata dia lapar, dikasih ayam satu dimakan sama ini ular, dimakan. Saya lihat oh ternyata ada sarangnya. Besoknya begitu lagi, dikasih lagi ayam satu, kagak dimakan. Ya Pak. Ternyata ular itu sekali makan dia puasa 41 hari. Kalau piton kadang makan kambing berbulan-bulan kagak puasa. Iya, kagak makan lagi dia puasa tuh ngumpet. Ular itu ternyata puasa, sekali makan dia puasa kuat sampai 41 hari. Makanya siapa berani sama mulut ular? Iya Bu, sekali patok mati. Oh ternyata ini amalannya. Kenapa kita punya kiai, kenapa kita punya guru? Sekali dia ceramah, sekali dia nasehatin, sekali dia ngomong, deng menghujam ke hati kita. Iya nggak? Oh tajam ya guru kita, tajam ya kiai kita. Kita belum curhat aja dia udah tahu. Gua tahu lu puyeng kan urusan duit. Lah pernah nggak ketemu orang begitu? Ketemu guru begitu pernah nggak? Tajam banget mulutnya, sekali ngedoain, soleh nih bocah, mudah-mudahan lo habis Quran lo, diusap palanya, didoain, ditiup gitu, puh, sembuh lo, sehat lo, manjur. Ini ternyata beliau amalannya puasa, yakin saya. Puasa kepada Allahnya beres. Puasa, ya Allah, kita punya guru tuh tajam banget nasehatnya. Kita baru ngomong dikit, jadi gini Kiai, iya gue tahu, emang bini lu mah begitu, sabar baik. Ya, udah tahu dia, hebat guru kita. Tapi lihat kambing, Bapak tahu kambing Pak? Kambing tuh kerjaannya tiap hari makan, siang, pagi, sore makan. Kita datang bawa daun dijejelin begini dimakan, biar kata habis makan juga. Kambing tiap hari embe-embean mulu, ngoceh mulu. Ada nggak yang dengerin kira-kira? Nggak ada. Ngoceh mah sering, embe pagi, siang, sore, cuman jadi ledek-ledekan bocah doang. Ya embe digodain doang sama bocah. Jangan begitu. Jangan jadi kambing yang kerjaannya makan mulu, makan, ngomong sono sini, orang ada yang dengerin. Wibawanya kagak ada. Bini dibilangin ngelawan, anak dibilangin pergi. Maka kalau mau beres bilangin bini, bilangin anak, banyakin puasa kita, maka insya Allah kita gak perlu banyak ngomong, bini kita ngerti. Lihat orang tua kita dulu, ketika kita berantem ribut dikit sama saudara kita, namanya ade abang ya, babak kita, engkong kita dulu, orang usah ngomel, ngelirik dikit matanya kabur kita. Iya gak Bu? Diem itu langsung. Kagak usah ngomong, gak usah ngomel, begitu doang takut. Iya gak? Hebat engkong kita tuh. Coba sekarang kita, anak udah berantem sampai berbulan-bulan kagak akur, emak bapak lu ngoceh beng, romet baik, didengerin ora? Ora. Mengapa itu? Emak bapak enggaknya mulu. Sampai lagi makan gak ngomong, emang dia mah begitu. Banget dia mah. Ibu males nggak dengerin orang kalau lagi ngomong sambil makan begitu, males nggak dengernya? Nah kambing begitu tuh, ngomong begitu didengerin juga kagak. Maka ternyata ya Allah ulama kita Pak, amalannya puasa. Mbah Mukoyim itu ketika mendirikan pondok pesantren Buntet di Cirebon,
Beliau puasa 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. 4 tahun pertama beliau puasa buat tanah pesantren dan lingkungan semua sekitar pesantren biar berkah, biar dirahmati Allah. Puasa. Makanya sampai hari ini yang tinggal di sekitar Buntet kebagian berkahnya. Ini kampung aman, selamat, berkah. Begitu ada haul Buntet, ya Allah berkahnya luar biasa. Semua sekampung kebagian, yang dagang, yang parkiran, yang apa segala macam, orang dari mana-mana datang dapat berkahnya. Ternyata kiainya dulu puasa 4 tahun khusus buat ini kampung dan warganya, biar tanah yang dibangun pesantren ini berkah. 4 tahun kemudian beliau puasa buat santri-santrinya, biar santri-santri yang mondok di sini berkah ilmunya, biar pada jadi orang yang manfaat semua. Dan terbukti ketemu orang dari mana-mana dari Buntet pesantren itu bukan orang sembarangan. Bener ibadahnya beres, berkah, ilmunya manfaat, hidupnya selamat. Kenapa? Ternyata kiainya dulu puasa 4 tahun khusus buat santrinya. Dan 4 tahun berikutnya beliau puasa buat anak cucu keturunannya, biar pada selamat, biar pada berkah. Ibu, udah gitu puasa 12 tahun gak kayak kita. Bukanya dengan apa yang Allah suguhkan, dengan dedaunan, bukan nama kita segala macam dimakan. Rasulullah itu puasa, beliau nggak lagi sibuk dengan bukaan puasa, tapi beliau berbuka dengan apapun yang Allah kadarkan, nggak nyari. Kalau begitu maghrib datang yang ada itu daun jatuh, Tuan Abdul Qadir Jailani Quddusallahu sirrah. Begitu puasa ketemu ajan maghrib dia nggak cari makanan. Ajan maghrib daun jatuh berarti ini daun rezeki saya buat buka puasa. Baca doa buka puasa, makan tuh daun. Tuh siap nggak kita begitu? Dah. Kita mah kalau kagak ada nyari. Iya nggak? Kalau perlu dari besok udah mesen. Pok pesen buat besok ya. Masih besok udah pesen. Iya. Makanya nggak heran ternyata ujian kita nggak selesai-selesai. Doa kita nggak dikabul Allah. Ternyata puasa kita kosong. Puasa kita kosong. Ayo dah, nih Ramadan yang udah bentar lagi kita niatin, yang udah berlalu sekitar seminggu 6 hari masih ada kesempatan. Semangat terus ibadah kita. Tambah yang kemarin belum mulai tadarus, ayo mulai ngaji. Yang masih banyak bengong, masih banyak tidur puasanya, ayo ditambahin lagi. Kita niatin terawih sampai beres malam terakhir insya. Siap? Siap? Sampai beres? Ya Pak ya. Jangan tinggalkan masjid dari terawih kecuali pulang kampung. Niatin tuh Ramadan dimakmurkan, disejahterakan. Jangan lupa juga kita sejahterakan pengurus-pengurus masjidnya, pikirin. Kita bisa nikmat terawih, buka bersama, kajian subuh, semua guru-gurunya dicariin, ustadznya dipilihin. Pikirin pengurus masjid. Nih Ramadan, kalau nggak ada yang merhatiin mereka, kalau bukan kita siapa lagi? Ya nggak? Orang ngurusin masjid mas semana sih? Maka kita pikirin dah tuh, yang ngurusin masjid kita niat tuh sedekah kepada mereka dulu, kita makmurkan guru-guru ngajinya, yang rela ngurusin ini masjid, yang rela ngurusin pembangunan pesantrennya, tuh pikirin. Bagaimana caranya besok mereka pikirin anak bininya salin apa orang, begitu. Pikirin, jangan mikirin kita baik. Ya, niat nyari perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pahala dari Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dia berharap puasanya dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan Allah mudah-mudahan kita yakin ibu bapak, kita yakin dosa kita diampunin Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dapat keistimewaan Lailatul Qadar, malam yang istimewa daripada 1000 bulan, yang insya Allah kalau kita terbiasa ibadah setiap hari, kita nggak tahu. Meskipun ulama ngajarin, ulama bilang ada yang di 10 malam terakhir itu Lailatul Qadar, tapi kita nggak tahu. Mungkin Allah mau kasih di awal, di tengah, di akhir, kita nggak tahu. Tugas kita semaksimal mungkin dalam ibadah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan jadi terbiasa diri kita mencetak prestasi di hadapan Allah.
dan kita dapat keberkahan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima Allah, hajat kita dikabul Allah, kesulitan kita diangkat oleh Allah, ujian kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabul Allah, semua ibadah kita diberikan kelancaran dan kenikmatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridhonya. Hadza min fadli rabbi ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.